sekarang kita akan belajar mengenai sel tumbuhan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu sel tumbuhan, siapa yang tahu apa itu sel dan tumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan dulu Rizky. Oke, jadi sel ini merupakan suatu unit terkecil atau suatu kelompok yang menyusun suatu tubuh makhluk hidup. Nah, sedangkan kalau tumbuhan itu merupakan bagian dari organisme, tapi dia bersifat hidup seperti begitu. Kasih. Yani? Oke, kalau sel tumbuhan itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Terus kalau tumbuhan itu adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Berbeda dengan organisme lain, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan yang hanya bergantung pada tumbuhan itu saja. Baik, masih ada lagi? Oh, baik. Semua jawaban kalian benar. Baik jawaban Rizky dan Yenine. Nah, di sini sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan tumbuhan itu makhluk hidup berinti sel yang tidak dapat bergerak terkecuali manusia yang memindahkannya. Nah, di sini ada jenis-jenis sel tumbuhan yang dimana ada sel parenkim, sel kolenkim, sel sklerenkim, sel xilem, sel floem, sel epidermis, dan sel peridem. Nah, dimana sel parenkim itu sel yang memiliki beberapa fungsi, memulai dari penyimpanan, dukungan terhadap fotosintesis pada tumbuhan, dan tempat berikat floem. Nah, di situ tempat penyimpanan terhadap fotosintesis terhadap tumbuhan. Kedua, sel kolenkim, di mana sel kolenkim itu hidup saat sudah dewasa. Saat dewasa tumbuhan, disitulah hidup yang namanya kolenkim. Sedangkan sklerenkim itu sel yang keras dan tangguh dan memberikan kekuatan pada tumbuhan. Nah, pada sel ini berasal dari sel hidup yang dimana fungsinya itu mencegah kerusakan pada tumbuhan dan memberikan penyongkok pada tumbuhan agar tumbuhan itu bisa bertahan hidup atau kuat, tidak mudah untuk jatuh atau lumpuh. Tumbang. Nah, pada sel xilem itu saya mengalami lignisifikasi dinding sel. Nah, sel ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang ada dalam tanah untuk tanaman atau tumbuhan. Sel floem itu sel yang menyusun jaringan khusus pada transportasi zat. Pada sel epidermis, sel epidermis tumbuhan itu sel parenkim halus yang terdapat di seluruh tumbuhan, khususnya pada daun, batang, dan akar. Sel peridem itu terdiri dari gabus atau floem. Nah, sampai di situ dulu adik-adik sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kita masuk pada struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan. Di mana bagian-bagian sel tumbuhan itu ada apa saja bagian-bagian sel tumbuhan? Ada nukleus, Bu. Iya, apalagi? Ada plasmida. Apalagi? Ada ribosom. Ada kloroplas. Ada Iya. mitokondria. Iya. Ada neuron Golgi. Ada Iya. vakuola. Iya. Dan peroksisom. Oke. Semuanya pintar-pintar ya, pandai-pandai semua. Iya. Ada laptop, Bu. Ada pulpen lagi. Ya, nggak apa-apa, itu kan materi mereka. Pertamanya ini laptop. Nah, Sama pulpen. semua jawaban kalian benar dan bagus-bagus semua kalian anak-anak pintar. Ya. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian sel tumbuhan, yaitu nukleus atau inti Sel. Ya. Nukleus atau inti sel itu organel sel yang berfungsi sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik pada tumbuhan. Nah, plastisida. Plastisida merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Apa itu pigmen? Warna, Bu. Iya, warna. Warna apa? Hijau, Bu. Iya, pintar. Iya, Bu. Nah, di sini ada juga ribosom. Ribosom merupakan organel yang berbentuk kecil yang berupa butir
butiran nuklear proteida. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil. Ada juga mitokondria. Di mana mitokondria itu organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Badan Golgi. Apa itu badan Golgi? Badan Fungsinya juga lah bisa. badan Golgi ini Bu yang mengeluarkan suatu zat yang dimana badan Golgi ini kan apa itu berkolaborasi atau kerjasama dengan yang namanya RT. Yang dimana badan Golgi ini nanti akan mengeluarkan protein yang dihasilkan oleh RT tersebut. Oke, betul. Nah, di situ badan Golgi itu terdiri dari komponen vesikel pipih yang memiliki bentuk berbelok-belok atau berbentuk kantong pipih. Nah, di situ ada juga retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti sel atau nukleus dengan sitoplasma di dalam tumbuhan. Sedangkan vakula membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tugor dan sel tumbuhan. Nah, vakula itu berfungsi sebagai sekresi produk limbah yang pencernaan intraseluler molekul kompleks. Nah, sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, ada satu lagi yaitu peroksisom, di mana peroksisom itu organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandung enzim oksidatif tertentu. Nah, Ibu akan membagi kelompok, di mana kelompok terbagi dua. Kelompok satu terdiri dari Rizky dan Efriska. Kelompok keduanya Yeniman, Wirna, dan Filowati. Nah, di sini Ibu meminta yang Ibu jelaskan tadi kalian ulas atau kalian ingatkan atau kalian sampaikan setiap kelompok. Nah, di sini judul kelompok satu tadi jenis-jenis sel tumbuhan. Sedangkan di kelompok kedua tadi struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan. Nah, siapa yang mewakili setiap kelompok untuk berdiri dan menyampaikan materinya masing-masing? Iya, Ibu sampaikan dulu. Nah, setiap kelompok menyiapkan pertanyaan untuk kelompok satu, begitu juga dengan kelompok keduanya. Mengerti? Mengerti, Bu. Silakan didiskusi dulu. Oke. Nah, baik. Siapa yang siap untuk menjelaskan apa materinya setiap kelompok? Dari kelompok satu dulu siapa? Kami Bu berdua. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Berdua. Iya, berdua. Berdua pun saya nampak. Karena kalau ada nanti pertanyaan dari di kelompok dua, sekaligus untuk menjawab. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang jenis-jenis sel tumbuhan. Jadi saya adalah Rizky Gasalita Penara. Saya Efriska Gunawan. Nah, jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis sel tumbuhan tersebut. Jenis-jenis sel tumbuhan ini kata ibu guru kita tadi ada 7. Dan yang pertama ada sel parenkim, yang dimana sel ini berfungsi untuk penyimpanan dan sebagai pendukung untuk dimana nanti tumbuhan ini melakukan fotosintesis. Dan yang kedua sel kolenkim, di mana sel kolenkim ini memiliki namanya dinding primer, dan sel-sel ini sudah matang berasal dari meristem yang awalnya menyerupai sel parenkim ini. Dan yang ketiga adalah sel sklerenkim, di mana sel ini merupakan sel yang keras dan tangguh yang memberikan kekuatan pada suatu tumbuhan. Dan yang keempat adalah ada sel xilem, di mana sel xilem ini adalah sel yang mengalami dignifikasi dinding sel. Dan selanjutnya 5 dan 6 dan 7 ini akan dilanjutkan teman kami Efriska kepada teman kami persebaya. Yang kelima, Jangan kata-kata Efriska, serius. Serius deh. Baik, selanjutnya akan lanjutkan jenis-jenis
unit dari sel tumbuhan. Yang kelima itu sel fluid. Nah, sel fluid ini adalah sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat makanan pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah sel epidermis. Nah, sel epidermis ini adalah sel parenkim khusus yang terdapat di seluruh permukaan daun, batang, dan akar. Yang terakhir adalah sel peridem. Nah, sel peridem ini terdiri dari jaringan gabus atau pelet, kambing gabus atau filogen, dan filodem, yaitu sel hidup yang dibentuk oleh filogen berarah ke dalam. Baik, demikian penyajian kami. Nah, iya silakan. Baik, karena penyajian kami telah selesai tentang materi kami, jadi kami persilakan kepada teman-teman dari kelompok 2 untuk memberikan suatu pertanyaan dari penjelasan kami. Iya, silakan kelompok 2. Iya, jadi kalau tidak masih ada yang belum mengerti, silakan untuk bertanya. Ayo Vilo, apa? Besarkan suaranya Vilo. Ayo. Baik, yang menjadi pertanyaan kami dari sini yaitu coba jelaskan apa itu fungsi parenting. Iya, silakan kelompok. Nah, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana pertanyaan itu jelaskan sel dari parenkim. Nah, sel parenkim ini berfungsi sebagai penyimpanan dan dukungan terhadap fotosintesis. Baik, demikian saja jawaban dari kami. Sudah mengerti? Sudah. Oke, silakan kelompok 1. Bagaimana? Karena tidak ada lagi, maka kami tutup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik, sekarang kelompok 2. Siapa yang mewakilinya? Atau berdepan? Ayo. Kan bertiga. Bertiga, ayolah cepat. Oke. Ayo, nggak boleh main-main serius. Ada berapa dulu mukanya? 3 Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kelompok 2. Nah, jadi di sini kami menjelaskan kembali mengenai materi struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan. Nah, di mana struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan ini terdiri atas nukleus atau inti sel, kedua plastida atau kloroplas, ketiga ribosom, keempat mitokondria, kelima badan Golgi, keenam retikulum endoplasma, ketujuh vakuola, dan yang terakhir adalah peroksisom. Nah, jadi untuk nukleus ini atau inti sel adalah organel yang berfungsi sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nah, selain itu juga nukleus ini berfungsi untuk mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Nah, nukleus ini juga sering disebut dengan neukleoplasma. Kedua adalah plastida atau kloroplas. Nah, plastida ini atau kloroplas merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi sebagai pembawa pigmen atau warna pada tumbuhan. Dan ketiga adalah ribosom, merupakan organel sel yang berbentuk kecil dan berupa nukleoprotein. Nah, ribosom ini tersusun atas subunit besar dan juga subunit kecil, berisi DNA ribosom dan RNAR dan protein di dalamnya. Nah, ribosom ini juga dibedakan menjadi 2 jenis di dalam sitoplasma, yaitu ada ribosom terikat, ada ribosom bebas. Nah, untuk ribosom utama ini berfungsi untuk memproduksi dan mensintesis zat protein yang terdapat di dalam sel. Nah, untuk mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan peroksisom itu diteruskan oleh Wirna dengan kloafil. Ayo, jangan ketawa lah. Baik, adapun nomor 4 yaitu mitokondria, di mana mitokondria ini merupakan organel besar yang membentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan, bermanfaat dalam memecahkan karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Kelima yaitu badan Golgi.
Di mana badan Golgi ini yaitu terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk berbelok-belok atau berbentuk kantong pipih. Kemudian retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE, di mana merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Adapun jenis dari RE ini yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saudari kami Philo. Baik, selanjutnya ketujuh yaitu vakuola. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan turgor dalam sel tumbuhan. Vakuola ini juga berfungsi sebagai ekskresi produk-produk limbah dan pencernaan intraselular molekul kompleks. Kemudian peroksisom yang merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Siap. Ya, sudah Bu. Nah, bagi yang belum mengerti dari kelompok materi dari kelompok 2, kalau ada pertanyaan untuk kelompok mereka bisa. Ada Bu, ya. Jadi kan badan Golgi ini memiliki fungsi begitu juga dengan RE. Nah, Jadi bagaimana hubungan fungsi dari RE ini dengan badan Golgi? oke, silakan dijawab oleh kelompok. Badan Golgi dengan RE. Baik, kami akan menjawab sedikit, yaitu di mana badan Golgi ini terletak di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom. Keberadaannya kebanyakan ditemui di dekat membran sel, di mana nanti fungsi utama dari badan Golgi ini yaitu mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel setelah retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Jadi retikulum endoplasma ini yaitu di mana tugasnya mensintesis protein dan lemak yang akan dikirimkan ke badan Golgi. Retikulum endoplasma di situ nih. Setelah selesai proses dari badan Golgi akan diteruskan ke retikulum. Oh, jadi bukan. Oke, sudah mengerti? Sudah. Masih ada lagi? Ya. Oke, silakan duduk. Enggak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik, karena sudah siap semua, Ibu ada games di sini di mana Ibu sudah menyiapkan di dalam ini ada pertanyaan. Nah, contohnya permainan ini contohnya kan si Rizky yang mengambil pertanyaan untuk si ini. Nah, pertanyaan itu dibaca oleh Rizky dan dijawab Yeniman. Tapi atas nama Yeniman. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, di sini tapi nggak sekaligus untuk ngambil ya satu-satu orang saja. Iya, Bu. Dimulai dari Efriska. Berdiri ya kalau menjawab. Baik, saya sudah ambil satu pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan ini kepada Rizky. Nah, pertanyaan di sini itu apa itu sel? Oke. Baik, saya akan menjawab. Sel itu merupakan suatu unit terkecil atau sekelompok sel yang dimana dia sebagai penyusun tubuh dari makhluk hidup. Demikian. Terima kasih. Sekarang Philo. Efriska. Jodoh tak kemana. Oke, silakan baca pertanyaannya. Baik. Oke, jangan emosi dengarkan. Iya, Bu, iya, Yang Bu. menjadi pertanyaannya yaitu apa itu tumbuhan? Oke, silakan. Baik, tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik dan sel eukariotik ini yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik DNA. Oke. Bagaimana? Benar? Benar, Bu. Oke, sekarang Yeniman. Jangan ku ambil pertanyaan. Nggak boleh. Itu benar kan? Hei, ini tadi juga kayak gitu. Alhamdulillah. Selalu ya ikut deh. Oke, Filawati. Oke, untuk Oke, Philo. khusus saudari Filawati Feedback. itu Ya. adalah sebutkan fungsi daripada sklerenchyme. Oke.
Oke, silakan Vilo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari kita Yeniman, di mana pertanyaannya yaitu apa fungsi sklerenkim. Yang pertama yaitu mencegah kerusakan mekanik, yang kedua mencegah dari gangguan hewan, dan yang ketiga sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Oke, terima kasih. Bagaimana? Benar, Bu. Oke, sekarang si Wirna. Menurut kamu Kak? Sama aku ini balik. Pertanyaan untuk Kak Yeniman. Apa itu sel tumbuhan? Cepat. Serius balik, serius. Coba Nggak boleh Diva, oke. main-main. Terima kasih pertanyaan dari saudari Irna Aceh. Jadi langsung saja ya, itu sel tumbuhan itu adalah sekelompok sel eukariotik yang memiliki materi genetik atau DNA yang biasanya itu dibaluti oleh sebuah membran. Bagaimana? Benar, Bu. Oke, sekarang si Rizky terakhir. Yeay. Untuk Wirna Aceh. Baik, pertanyaan ini untuk Wirna. Ya, katanya sebutkan salah satu jenis-jenis sel tumbuhan. Oke, silakan. Dari disilakan. Wirna. Salah satu jenisnya yaitu jenis sel-sel tumbuhan yaitu sel floem, Iya. sel xilem, epidermis, peridium, sel parenkim, seklerenkim, dan kolenkim. Oke, bagaimana? Benar, Bu.